Shalom, selamat beribadah dan selamat bertemu kepada semua jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saya ajak kita semua berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami. Kami sangat mengucap syukur ya Bapa dan berterima kasih untuk waktu yang ada kami bersama-sama dengan keluarga kami di rumah untuk memuji dan menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi Tuhan, mau berdoa untuk firman-Mu yang akan kami pelajari bersama-sama. Urapilah hamba-Mu yang hina ini, pakai supaya boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Bukalah setiap hati jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini di rumah, dan biar firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, tapi firman-Mu akan mengambil tempat dalam setiap hati kami. Berbicaralah kepada kami, berbicaralah kepada kami semua ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada 3 minggu bermula daripada minggu lalu dan minggu ini dan pada minggu hadapan, kita akan belajar satu tema firman Tuhan yang bercakap tentang kehidupan Kristen yang setengah-setengah. Ya. Minggu lalu kita bercakap tentang bagaimana ketaatan yang setengah-setengah itu dimiliki oleh Raja Saul. Dan pada minggu ini, saudara, kita akan belajar satu lagi tema yang sangat menarik, yaitu kepercayaan yang setengah-setengah. Adakah orang Kristen seperti ini? Ada, saudara. Dan saya mau berkata seperti saya ada banyak temukan orang Kristen seperti ini yang kepercayaannya itu setengah-setengah. Kadang-kadang sukar untuk membezakan orang Kristen yang percaya sepenuh hati kepada Tuhan dan percaya hanya setengah-setengah kepada Tuhan. Tidak tahu di mana yang setengahnya lagi, saudara. Di dalam Alkitab ada sebuah jemaat yang betul-betul ditegur oleh Tuhan. Dia ditegur, jemaat ini ditegur karena saya yakin percaya bahwa kehidupan kerohanian jemaat yang ditegur ini adalah kepercayaan mereka kepada Tuhan itu setengah-setengah, tidak penuh. Kalau penuh, mustahil ditegur oleh Yesus Kristus sendiri. Nah, jemaat yang saya maksudkan di sini adalah jemaat di Laodikia. Mari saya baca dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 14 hingga ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata seperti ini. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa aku kasihi, ia aku tegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat.
Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan, dalam khotbah yang singkat ini sekitar mungkin 15 hingga 20 menit lebih, saya tidak dapat memberikan penjelasan keseluruhan tentang latar belakang jemaat Laodikia ini. Namun ada sedikit yang saya ingin sampaikan ini sebagai pengetahuan kita dan konteks jemaat di Laodikia, bahkan kota di Laodikia ini, kenapa Tuhan menegur mereka. Saudara, kota Laodikia, saudara yang saya kasihi, ini merupakan kota yang terkaya dan mempunyai pusat transaksi dan perdagangan. Ini kota Laodikia. Di kota Laodikia ini ada perbankan, ada bank di sana. Tidak tahu sejauh mana kebenarannya, tapi hasil daripada pembacaan saya mendapati bahwa di kota ini ada bank. Wow, itu luar biasa, saudara. Bahkan di kota ini mereka telah menemukan obat untuk rawatan mata. Mungkin saja, saudara, ada pusat-pusat rawatan atau klinik yang ada di Laodikia. Luar biasa, saudara. Dan di kota Laodikia ini salah satu perdagangan yang terkenal di sana ialah perdagangan bulu kambing. Nah, ini yang sangat mahal. Makanya, saudara, kota Laodikia ini dikatakan kota yang mewah. Segala-galanya ada, saudara. Namun, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, Yesus sekali lagi menegur kota ini. Dia berkata, "Aku tahu pekerjaanmu." Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, itu perkataan Yesus kepada jemaat di Laodikia. Tuhan tahu apa yang ada jemaat di Laodikia. Dan saya mau tafsirkan, saya mau katakan di sini bahwa jemaat di Laodikia ini memiliki kepercayaan yang setengah-setengah, saudara. Tidak penuh 100%, maka dia ditegur oleh Tuhan. Dan mari kita belajar 3 perkara, saudara. Apa yang menyebabkan iman mereka ini setengah-setengah menurut Yesus yang menegur jemaat di Laodikia? Kalau kita melihat, saudara, di dalam ayat yang ke-15 dan 16, saya baca firman Tuhan. "Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Saudara, perkara yang pertama, saudara, kepercayaan yang setengah-setengah ini itu dapat digambarkan dengan kehidupan mereka, iman mereka yang tidak dingin, tidak panas. Yakni kehidupan mereka, iman mereka itu suam-suam. Tidak juga panas, tidak juga dingin. Saudara, memang ada faktor geografi yang mungkin kita boleh pelajari mengapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu ini suam-suam, tidak dingin, tidak panas, saudara. Secara singkat, saudara, jemaat di Laodikia ini mendapat sumber air dari 2 tempat. Yang pertama itu dari Hierapolis, dan air di Hierapolis ini, saudara, dia airnya sangat panas, dan itu boleh bagus digunakan untuk tujuan perubatan. Dan air yang kedua adalah datang daripada Kolose, kota Kolose, saudara. Dan air ini adalah sejuk. Sejuk bagus untuk menyegarkan badan. Yang panas bagus untuk perubatan. Yang sejuk bagus untuk menyegarkan badan. Kedua-dua air ini, saudara, mengalir ke kota Laodikia. Apabila sejuk dan panas bertembung ke kota Laodikia, jadilah suam-suam kuku. Dan pada waktu itu, saudara, suam-suam, air yang suam-suam tidak dapat digunakan, tidak ada tujuan, tidak boleh digunakan pada waktu itu. Dan Yesus berkata seperti ini, "Kamu jemaat di Laodikia, kepercayaan kamu yang setengah-setengah itu yang membuatkan kamu suam-suam kuku, sama seperti air yang mengalir di kota kamu." Saudara, ini merupakan satu teguran yang sangat pedas untuk jemaat di Laodikia. Suam-suam kuku. Saudara, apa maksudnya suam-suam kuku, saudara? Suam-suam kuku, kalau saya mau terjemahkan di sini, itu merupakan orang yang telah kehilangan semangat untuk melayani. Orang yang kehilangan semangat untuk melayani, saudara, kepercayaannya itu setengah-setengah.
Kalau dulu dia bersemangat sungguh-sungguh kepada Tuhan, tapi akhirnya dia kehilangan semangat. Suam-suam kuku, saudara. Dan menurut firman Tuhan, suam-suam kuku itu tidak berguna. Jemaat yang tidak dingin, tidak panas, saudara, itu jemaat yang hilang ketidakpedulian mereka kepada Tuhan dan pelayanan. Mereka tidak peduli kepada kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak peduli itu dosakah, ini dosakah, yang penting saya langgar, yang penting saya bahagia. Menurut pandangan mereka, saudara yang saya kasih. Saya memberi satu contoh yang mudah, orang yang kepercayaannya setengah-setengah, saudara. Orang yang kepercayaannya setengah-setengah, suam-suam kuku, percaya pada Yesus, yes, percaya. Tapi bila sakit, ya ke dukun, jumpa bomo, mencari orang yang pandai mengubat-ngubat dengan bacaan-bacaan tertentu. Ini orang yang kepercayaannya separuh-separuh, setengah-setengah, saudara yang saya kasihi. Orang yang kepercayaannya setengah-setengah, tidak dingin, tidak panas, suam-suam kuku, mereka percaya kepada berkat Tuhan. Menyanyi berkat, mengalir berkat, percaya kepada pemeliharaan dan berkat Tuhan. Namun saudara masih main nomor ekor, masih tikam sana, masih tikam sini, masih membeli nomor ekor, saudara. Percaya kepada Tuhan, tapi masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Ini dikatakan kepercayaan setengah-setengah, tidak dingin, tidak panas. Lagi satu contoh, saudara, orang yang dikatakan hidupnya suam-suam kuku, kepercayaannya itu setengah-setengah, dia percaya kepada Tuhan, saudara. Percaya kepada berkat Tuhan, tapi selalu mencuri hak Tuhan. Dia sadar atau tidak, yang penting dia berkata, bila saya sudah tiada uang, ini milik Tuhan yang sepatutnya saya kembalikan kepada Tuhan, persembahan saya, persepuluhan saya, tidak apa, saya tahan dulu. Saya pakai dulu, mencuri hak Tuhan. Percaya pada Tuhan dikatakan, yes, percaya. Tapi masih meragukan, masih melakukan hal-hal yang sebenarnya dalam pandangan mata Tuhan, kepercayaan mereka itu setengah-setengah. Ini yang dikatakan, saudara, tidak dingin, tidak panas. Yesus berkata, aku tahu pekerjaanmu, engkau tidak dingin, engkau tidak panas. Ini teguran yang sangat pedas, saudara. Dikatakan lagi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin, tidak panas, aku akan memuntahkan engkau, kata Yesus. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan. Kepercayaan yang setengah-setengah, itu merupakan jemaat yang suam-suam, tidak dingin, dan juga tidak panas. Yang kedua, saudara, kepercayaan yang suam-suam itu, saya mau dapat gambarkan, saya gunakan perkataan malam ini, hari ini, saudara. Saya gunakan perkataan yang sedikit pedas, namun saya berdoa biar jemaat Tuhan menyadari. Tahu bahwa jemaat atau orang Kristen yang percaya setengah-setengah itu, selalunya tidak sadar diri. Kenapa saya katakan tidak sadar diri? Ayat 17 dan 18 saya baca, firman Tuhan berkata seperti ini. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Wow, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan. Ini adalah kepercayaan yang setengah-setengah. Mereka merasa diri mereka sudah cukup. Saya sudah ada itu, ada sudah ini. Mereka merasakan diri mereka sudah cukup. Tapi masih juga percaya kepada Tuhan. Percaya pada Yesus, yes, percaya. Tapi merasa diri mereka sudah cukup. Ini yang dikatakan oleh Yesus kepada jemaat di Laodikia. Yesus berkata, engkau berkata, kata Yesus kepada jemaat di Laodikia, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Dan aku tidak kekurangan apa-apa, saudara. Mereka mementingkan apa yang ada di luar. Mereka mementingkan apa yang kelihatan, saudara. Inilah jemaat yang kepercayaannya setengah-setengah. Saya teruskan, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang dan miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih,
supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumaskan matamu, supaya engkau dapat melihat. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan, seperti yang saya katakan tadi saudara, jemaat di Laodikia ini saudara, memiliki bank. Mereka pikir mereka kaya, tapi apa kata Tuhan dalam ayat yang ke-18 dikatakan, beli emas daripadaku, kekayaanmu tidak mencukupi. Di Laodikia saudara, mereka ada pusat, mereka ada perubatan untuk merawat mata. Tapi apa kata Tuhan kepada jemaat di Laodikia? Dia kata seperti ini saudara, dan lagi kamu beli minyak daripadaku untuk melumaskan matamu, karena apa yang ada pada kamu itu tidak mencukupi, dan itu tidak penting. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jemaat yang tidak sadar diri di dalam kehidupannya, dia tidak sadar bahwa dia miskin. Secara kehidupan rohani mereka melarat, miskin, buta, dan telanjang saudara. Mereka tidak sadar itu. Miskin bukan miskin secara jasmani, tapi mereka miskin secara rohani. Ini yang dikatakan oleh Yesus dalam ayat yang ke-18. Mereka melarat secara rohani, mereka buta secara rohani, dan mereka telanjang secara rohani. Yang dibangga-banggakan mereka adalah hanya di luaran yang kelihatan, tapi yang di dalam melarat. Kata maaf, saya harus katakan ini saudara, dan saya mau katakan kepada semua jemaat Tuhan, Yesus menegur jemaat di Laodikia karena kepercayaan mereka separuh-separuh. Mereka hanya mementingkan luaran, mereka tidak sadar bahwa kehidupan rohani mereka melarat. Saudara yang saya kasih, merupakan satu yang menjadi ketakutan di dalam kehidupan kita dan semua jemaat Tuhan. Mari saudara, saya mendorong untuk semua jemaat Tuhan, sadar diri saudara, sadar diri. Apa yang ada pada kita itu tidak akan membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Apa yang ada dalam kehidupan kita, yang kita cari-cari, kepentingan duniawi, itu membuatkan kita tidak lebih dekat kepada Tuhan. Tapi tanpa kita sadar saudara, kita sebenarnya telah menyimpan satu kepercayaan yang setengah-setengah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang terakhir saudara, kita melihat bagaimana peringatan Yesus kepada jemaat di Laodikia. Yesus menyayangi jemaat ini saudara. Makanya dia berkata, aku tahu pekerjaanmu. Yesus tahu latar belakang, Yesus tahu bagaimana kepercayaan mereka, kehidupan kerohanian mereka yang melarat. Dan ada banyak perkara saudara yang sebenarnya kita boleh pelajari daripada ayat ini. Namun 3 perkara yang saya mau supaya kita perhatikan baik-baik, karena masa tidak mencukupi untuk saya menjelaskan semua. 3 perkara peringatan Yesus. Yang pertama, Yesus memberikan peringatan kepada jemaat di Laodikia. Kalau engkau kepercayaanmu masih setengah-setengah, tidak panas, tidak dingin, Yesus bilang, aku akan memuntahkan engkau. Ayat yang ke-16 ini, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara, memuntahkan itu mengeluarkan, ataupun saya mau lebih ada terjemahan berkata meludahkan engkau. Kita tidak diterima saudara. Orang yang suam-suam, orang yang kepercayaan setengah-setengah, tidak diterima oleh Tuhan. Ayat yang ke-18 saya baca sekali lagi saudara. Maka aku menasihatkan engkau, ini nasihat, ini peringatan Yesus, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dengan api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Saudara, saya bagi satu kesimpulan yang mudah dalam ayat 18 ini. Yesus mau supaya jemaat di Laodikia jangan bersandar pada keberadaan. Jangan bersandar kepada hartamu. Jangan bersandar kepada kekayaan pemikiranmu. Ini yang Yesus tegur. Tapi Yesus berkata, engkau beli daripadaku. Apa yang Yesus berikan? Sesuatu yang rohani.
sesuatu yang lebih menyegarkan, sesuatu yang lebih membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Oh jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini peringatan Yesus kepada jemaat di Laodikia. Dan ayat yang ke-19 berkata, barang siapa aku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudara, peringatan Yesus, bertobat. Kalau selama ini kehidupan kerohanian kita, kepercayaan kita setengah-setengah, tidak juga dingin, tidak juga panas, Yesus berkata, bertobatlah. Yesus berkata, lihat aku berdiri di buka pintu dan mengetuk. Barang siapa membuka, kata Yesus, aku akan masuk dan makan bersama-sama dia. Ini janji Tuhan, saudara, bagi orang yang benar-benar bertobat, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Saudara boleh bayangkan bagaimana Yesus sedang berdiri di muka pintu hati kita dan mengetuk. Siapa yang mendengar kata Yesus, pasti akan membuka pintu. Dan pada hari ini saya mau mendorong untuk semua jemaat Tuhan, jangan ada Kristen yang kepercayaannya setengah-setengah. Kepercayaan yang setengah-setengah ini sudah mudah jatuh. Tidak berharap penuh kepada Tuhan. Kalau ada pencobaan, cepat jatuh. Saya mendorong untuk semua jemaat Tuhan di seluruh paroki yang mendengar firman Tuhan ini, saudara. Mari datang pada Tuhan. Mungkin saudara berkata, firman Tuhan hari ini terlalu pedas, terlalu sakit untuk kami terima. Ayat yang ke-19, Yesus berkata, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku ajar. Dan ini saya mau sampaikan kepada semua jemaat Tuhan. Bagi saudara berkata, firman Tuhan hari ini sangat keras. Saya mau katakan, saya mengasihi semua jemaat Tuhan. Dan barang siapa yang ku tegur pada hari ini, tandanya saudara, saya mengasihi kamu. Saya mengasihi semua jemaat Tuhan di seluruh paroki ini. Relakanlah hatimu untuk diajar. Mari jangan menjadi orang Kristen yang kepercayaan setengah-setengah, tapi mari kita percaya penuh kepada Tuhan. Kepercayaan kita sungguh-sungguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus sadar diri bahwa kita memerlukan Tuhan. Kita harus sadar diri bahwa tanpa Tuhan kita ini melarat, telanjang, buta secara rohani. Dan kita perlukan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Syurgawi, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah mengajar, menegur kami. Kami sadar Tuhan bahwa kepercayaan kami kepadamu kadang-kadang itu boleh longgar, setengah-setengah. Seperti jemaat di Laodikia. Sebelum Engkau memuntahkan kami Bapa, sebelum hukuman itu datang kepada kami ingin bertobat di hadapan-Mu ya Tuhan. Sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Teguhkan iman kami, kuatkan kami Bapa, supaya kami sungguh-sungguh percaya kepadamu 100%. Sehingga apapun pencobaan yang datang, apapun pergumulan yang kami hadapi, kami tetap yakin dan percaya bahwa Engkau akan masuk ke dalam hati kami, makan bersama-sama dengan kami di dalam kerajaan surga. Berkati jemaat-Mu yang telah mendengarkan firman Tuhan ini, meteraikan firman Tuhan, supaya firman Tuhan ini berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan mereka. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada semua jemaat yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.